Shalom bagi kita. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Biarlah kita terus terhubung kepada Tuhan, terkoneksi kepada Tuhan, karena di sanalah letak kekuatan kita sebagai orang percaya. Mari saudara, dimanapun Anda berada, berikanlah waktu sejenak bagi Tuhan, bersekutu kepada Dia. Mari saudara, katakanlah kepada Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersentuh dan sembah, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke hatiku, limpah dengan syukur. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersentuh dan sembah, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Korban syukur ke syukur Tuhan baik. Selamanya Tuhan itu baik dan sangat baik. Saudara, marilah kita sejenak memperdengarkan kesan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal pertama ayat 22 yang bertemakan menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan di sini panggilan untuk tidak sekedar mendengar atau membaca Alkitab, tetapi menghidupinya melalui tindakannya sehari-hari. Mendengar tanpa melakukan sama dengan menipu diri sendiri, seperti berkaca lalu melupakan rupanya sendiri. Ketaatan menyatakan membuahkan pertumbuhan rohani dan berkat Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, kekristenan kita bukan hanya sekedar identitas, bukan sekedar hanya rajin ke gereja. Itu memang baik dan sangat baik. Tetap hendaklah kita memberi diri untuk memperdengarkan firman itu, pesan firman itu, agar kita menjadi pelaku firman dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Yakobus telah menjelaskan kepada kita dengan tema pelaku firman. Maka supaya kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, mari kita bertindak terutama kepada diri kita sendiri. Kita katakan firman itu kepada diri kita sendiri. Firman itu bukan sekedar teori atau pengetahuan intelektual. Yakobus menekankan bahwa iman yang sejatinya menghasilkan buah dari perilaku kita masing-masing. Pelaku firman membawa nilai-nilai kerajaan, artinya mampu menghidupi firman itu. Maka bukan sekedar kita membaca firman, tetapi marilah kita baca, merenungkannya dan melakukan firman itu, melakukan firman itu. Maka bahayanya bagi kita kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu bahaya yang pertama adalah menipu diri sendiri. Kita sudah tahu kebenaran,
kita sudah mengerti tentang kebenaran. Jika kita hanya rajin beribadah dan mendengar khotbah atau renungan, namun tidak membuahkan sikap yang baik, misalnya masih suka menipu, membuli, dan sebagainya, berarti ini kan menipu diri sendiri. Udah tahu bahwa ada kesalahan dan kita tahu kebenaran, kita tidak melakukan, kita sama dengan menipu diri sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau dibereskan oleh firman Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan tekun. Menjadi pelaku firman memerlukan ketekunan, bukan seperti istilah bahasa Indonesia panas-panas teh ayam. Kalau suka dilakukan, kalau tidak, tidak. Ini sangat bertentangan dalam hidup kita. Maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan firman itu selain Roh Kudus mencakapkan kita, memampukan kita. Ini berarti ketaatan, bahkan ketidaksituasian pun di saat sulit kita tetap kita tekun mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri, karena kita sebagai manusia terbatas adanya. Oleh sebab itulah mari kita bersandar penuh kepada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita, mencakapkan kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, dampak pelaku firman. Orang yang melakukan firman akan berbahagia. Ingat, berbahagia karena hidupnya selaras dengan kehendak Allah dan membawa dampak positif, menjadi saksi dimanapun ia berada. Bagi orang di sekitarnya atau dimanapun kita berada, pasti kita memberi dampak dalam hal positif, hidup dalam kebenaran. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam hal ini apakah kita mampu merefleksikan? Apakah Anda sudah mempraktikkan apa yang Anda dengarkan, baik di gereja, renungan, khotbah, dalam sehari-hari? Apakah sudah diaplikasikan? Yuk, mari kita mulai mengambil sikap dan tindakan supaya kita merenungkan, mendengarkan, mengerti dan melakukan. Dan apakah sudah ada dilakukan seperti hal kecil dalam menghidupi firman Tuhan, seperti jujur, bertanggung jawab, dan senantiasa melakukan kebenaran. Dan apakah kita sudah bertindak melakukan suatu ketaatan? Marilah kita belajar. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan supaya Tuhan mencakapkan kita untuk mengerti firman Tuhan dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Marilah kita berserah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan dan mencakapkan kami untuk mengerti, untuk memahami, serta melakukan firman. Berkati kami, mampukan kami di dalam dan demi nama Tuhan kami yakin dan percaya. Haleluya. Amin. Demikian pemaparan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.